Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada saat malam hari ini. Kita mau satukan hati, kita mau satukan roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pada malam hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Sebab itu kuduskan, sucikan, basuh kami dalam darah-Mu kudus, layakkan kami Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Penuhi kami dengan urapan baru-Mu. Bahkan semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, dimanapun mereka berada, lawatan-Mu bagi mereka semua. Handphone yang mereka pakai, Engkau urapi Tuhan, bahkan jaringan internet, supaya Engkau memberkati, sehingga lampu tidak padam juga, dan biarlah suasana surgawi itu bersama-sama dengan kami. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu ibadah kami malam ini, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang akan memimpin ibadah kami. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Mari rindukan hadirat Tuhan, rindukan lawatannya, rindukan jamahannya. Orang yang rindu, yang haus akan urapan Allah, maka mereka yang akan memperoleh kepuasan dari Tuhan. Rindukan mengalami Tuhan. Sungguh kami rindu hadirat-Mu, sungguh kami rindu jamahan-Mu, lawatan-Mu. Sungguh kami merindukan Roh Kudus, Engkau ada bagi kami. Sebab itu mari Tuhan, urapi semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Lawat mereka, jangkau mereka Tuhan Yesus.
hadirat-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu bagi kami. Ini kami umat pilihan-Mu, ini kami orang-orang kudus-Mu. Kami datang memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Sebab itu mari Yesus, bawa kami semakin dekat dan semakin dekat lagi kepadamu. Bawa kami semakin dalam, masuk dalam hadirat-Mu.
Engkau berkarya bagi kami, mengurapi ibadah kami pada malam hari ini, memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan menaikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Saudaraku menaikkan pujian ini dengan penuh semangat dari dasar hati kita yang paling dalam. Percaya mujizat Allah terjadi bagimu. Engkau yang sakit pasti sembuh. Apapun jenis penyakitmu, lewat pujian ini, sebab darah anak domba Allah, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus, bukan sekedar darah tetapi darahnya yang penuh kuasa, mampu untuk memberikan mujizat bagi kita. Maka dari itu dengan sukacita kembali katakan ada kuasa, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam
Haleluya. Perjalanan iman kita menuju kota Kanaan harus tetap setia sekalipun banyak perjuangan ataupun pergumulan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudaraku sudah bersiap hati, bersiap diri untuk firman Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa Yesus adalah kekuatan di dalam hidup kami. Yesus sebagai penjunan, Yesus sebagai penolong, Yesus sebagai penyembuh yang melawat semua anak-anak-Mu. Banyak permohonan doa dari semua anak-anak-Mu Tuhan. Ada yang sakit paru-paru, ada yang sakit tipes, bahkan ada yang sakit jantung. Mari Tuhan Engkau menjamah apapun pergumulan semua anak-anak-Mu, mujizat-Mu boleh terjadi. Sesuai dengan pujian yang kami naikkan ini, bahwa kekuatan kami ada pada Tuhan, bahwa keselamatan kami ada pada Tuhan, bahwa Engkau yang menjadi penolong di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, saatnya Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu.
Dan biarlah ambil alih pemberitaan firman-Mu dan Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai dia Tuhan. Dan biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita sediakan hati kita menjadi lahan yang subur, tempat firman Tuhan ditaburkan. Mari kita akan membuka dari Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 24. Maaf. Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Haleluya. Suatu ketika ada seorang yang bijak. Dia ditanya tentang keadaan atau tentang kehidupan di dalam dunia ini. Dia ditanya, apa yang membuat orang bijak ini sering mengalami kebingungan di dalam hidup ini? Lalu orang bijak itu menjawab, jawabannya adalah manusia. Apa yang sering membuat engkau bingung dalam menjalani hidup ini? Dia menjawab, yang membuat bingung itu adalah manusia. Kenapa? Karena manusia itu demi harta, demi harta rela mengorbankan kesehatannya. Demi uang rela mengorbankan kesehatannya. Lalu manusia itu mengorbankan uangnya itu kembali demi kesehatannya. Ya. Tadi demi uang dia mengorbankan kesehatannya. Nah, sesudah dia punya uang, maka dia korbankan lagi uangnya itu untuk kesehatannya. Lalu dia sangat khawatir, manusia itu sangat khawatir dengan masa depan. Sampai manusia itu tidak sempat menikmati masa sekarang, masa kini. Akhirnya manusia itu tidak hidup di masa depan ataupun di masa sekarang. Dia hidup seakan-akan tidak akan pernah mati. Lalu ketika dia mati, tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup yang sesungguhnya. Maka dari itu bersyukurlah apa yang selama ini kita dapati dan kita nikmati. Karena kita tidak akan tahu. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi hari esok. Karena kan hari esok itu ada di tangannya Tuhan. Ketika lahir, tangan kita yang dua ini nggak bawa apa-apa. Tangan kita kosong. Dan ketika kita meninggal pun, dua tangan kita ini kosong, nggak bawa apa-apa juga. Waktu kita datang ke bumi ini, waktu kita pergi, kita tidak membawa apapun. Maka dari itu jangan sombong karena kaya dan karena kedudukan. Jangan minder karena miskin dan hina. Bukankah kita semua hanyalah tamu di bumi ini? Dan semua milik kita hanyalah pinjaman dari Tuhan. Maka dari itu tetaplah rendah hati seberapapun tinggi kedudukan kita.
tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita. Karena kita hadir tidak membawa apa-apa, seperti pujian, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Jadi gak bawa apa-apa juga. Ketika kita hadir ke dunia ini gak bawa apa-apa, kembali kepada Bapa di surga pun juga tidak membawa apa-apa. Hanya pahala kebaikan atau dosa kejahatan yang akan kita bawa. Datang ditemani oleh tangis, pergi pun ditemani oleh tangis. Ya toh? Coba perhatikan bayi ketika baru lahir, dia nangis. Dan ketika akan kembali kepada Bapa di sorga juga dia akan menangis, saudaraku. Maka dari itu tetaplah bersyukur dalam segala keadaan apapun. Hiduplah di saat yang benar-benar ada dan nyata. Jangan terlalu banyak yang namanya bermimpi di siang bolong. Untuk kita, yaitu saat ini, saat sekarang, bukan dari bayang-bayang masa lalu. Jadi banyak orang hidup pada bayang-bayang masa lalu. Aduh, masa lalu saya itu ya kaya raya, saya melimpah, saya banyak uang. Tapi kenapa sekarang kok tidak lagi? Itu banyak orang hidup dari bayang-bayang masa lalu. Ada lagi, aduh dulu-dulunya itu saya gagal, apa yang saya kerjakan gak pernah berhasil, saya coba ini gak berhasil, saya coba ini gak berhasil. Akhirnya dia gak berani melakukan ataupun memulai suatu pekerjaan. Karena apa? Dibayang-bayangi oleh masa lalu. Ya toh? Maupun mencemaskan masa mendatang yang juga belum tiba. Pemenang kehidupan adalah mereka yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang pahit sekalipun. Tetap merasa kecil walaupun telah menjadi besar, artinya sukses, berhasil. Serta tetap tenang di tengah badai yang paling kuat sekalipun. Kiranya kita semua menjadi pemenang kehidupan yang sesungguhnya. Itu sebabnya tadi firman Tuhan yang sudah kita baca ini, saudaraku, berkata apa? Kita lihat, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Bukan berarti nggak boleh nabung, boleh. Tetapi saking mengumpulkan harta di bumi ini, banyak orang meninggalkan ibadah, meninggalkan doanya, meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Sehingga harta yang sesungguhnya di sorga yang harus kita kejar itu tinggal. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Bisa saudaraku bayangkan, pagi siang malam, lembur cari uang. Bahkan ada kadangkala sudah banyak uangnya tapi nggak dinikmatinya, saudaraku. Dia simpan. Dan ketika kelak dia meninggal, itu orang yang berebut. Bahkan sampai ada anak-anak yang baku bunuh karena harta warisan. Hidup ini nikmati, saudaraku. Nikmati bersama dengan Tuhan. Ya. Silakan, boleh-boleh saja engkau mencari uang, engkau menabung di bank. Ya, tidak salah, saudaraku. Tetapi jangan fokus hanya karena itu, sementara harta itu tidak kita bawa mati. Tapi firman Allah berkata di dalam 33, Matius 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak menyuruh kita mencari harta terlebih dahulu. Cari harta sebanyak-banyaknya, ayo. Sampai nggak pernah ibadah. Bayangkan saudaraku, banyak umat Tuhan.
Sudah bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun tidak ibadah. Tiba-tiba COVID datang. Lockdown. Tidak boleh lagi ibadah di gereja. Makin deh. Hanya karena uang. Hanya karena materi. Saya mau pengen, mumpung lagi saya bekerja. Saya mau pengen beli rumah yang mewah. Saya pengen beli mobil yang mewah. Saya pengen punya tabungan. Anak saya ada 3. Saya mau bikin rumah untuk anak saya itu seorang 1. Saya mau bikin usaha. Jadi saya harus kerja. Capek sekali hidup ini. Hidup itu nggak dinikmati. Bukan begitu, saudaraku. Cari dahulu kerajaan Allah, itu yang Tuhan katakan. Sebelum kita melakukan aktivitas, jangan lupa berdoa. Bangun pagi-pagi, cari hadirat Tuhan, puji sembah Dia. Baca firman Allah. Sebab ada banyak tantangan sepanjang hari yang akan kita hadapi. Dan kita menjadi kuat ketika ada firman Allah yang sudah kita baca pagi-pagi harinya. Amin. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Setiap orang yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, semua apa yang kita butuhkan Tuhan tinggal tambahkan. Sudah ada kok, tinggal menambah Dia. Tadinya saudara punya gaji 200.000, ditambahnya. Tadinya punya gaji 1 juta, dia tambah lagi. Tadinya punya gaji 5 juta, dia tambah lagi. Punya gaji 10 juta, dia tambah lagi. Terus dia tambah. Setiap orang yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, dia tambahkan segala apa yang kita butuhkan. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di sorga? Bagaimana caranya mengumpulkan harta di sorga? Apakah dengan kita berdoa? Apakah dengan kita membaca Alkitab? Apakah dengan kita beribadah? Dengan cara itukah kita mengumpulkan harta di sorga? Tidak, saudaraku. Mengumpulkan harta di sorga ketika kita mendukung pekerjaan Tuhan. Mengumpulkan harta di sorga ketika kita mengembalikan milik Tuhan. Mengumpulkan harta di sorga ketika kita mendukung pelayanan penginjilan. Mengumpulkan harta di sorga ketika kita mengembalikan ucapan syukur, memberikan korban tatangan, persembahan-persembahan kita. Dengan cara seperti itu. Jadi banyak orang yang memiliki harta kekayaan, dia berpikir, ini kan saya punya. Kalau bukan karena saya kerjakan, kan saya tidak punya. Ini kan karena saya kuat, saya gigih, saya rajin. Makanya saya bisa. Jadi untuk apa saya mau kasih ke gereja? Capek-capek saya kerja, mau saya kasih di gereja. Saudaraku, yang memberikan kesehatan itu sampai saudaraku bisa sehat, bisa kuat untuk mengerjakan semuanya itu siapa? Sebentar saja, hanya sedikit saja Tuhan colek, saudaraku bisa sakit parah. Berbaring di rumah sakit sampai habis hartanya. Coba berapa banyak saudaraku orang yang memiliki harta kekayaan, tetapi dia hanya makan keladi saja. Ya toh? Banyak hartanya. Banyak depositonya di bank. Tetapi puluhan tahun dia hanya menikmati keladi. Gak bisa makan enak. Loh kok makannya hanya keladi tok? Iya, saya gula. Loh kenapa kok makannya hanya keladi tok? Betul. Tensi saya tinggi sekali.
Kenapa kamu hanya makan bubur saja? Asam lambung saya naik tinggi. Saya mau berkata kepada saudaraku, cari kerajaan Allah. Apa yang kita butuhkan, Tuhan beri. Kita butuh kesembuhan, kita butuh mujizat, kita butuh kesehatan, kita butuh umur panjang, butuh damai sejahtera, sukacita, apa saja. Semuanya Dia berikan kepada kita. Seperti lagu anak sekolah minggu. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah curam ku turun, 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 mencari damai. Damai itu enggak ditemukan pada siapapun. Damai itu hanya bisa ditemukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, capek banting tulang kerja hanya untuk orang yang meninggal. Nah, ini yang lebih aneh lagi. Giliran untuk kebutuhan gereja, kebutuhan pelayanan, kebutuhan pembangunan, dia bilang saya nggak ada uang. Giliran untuk orang meninggal, miliar pun keluar uangnya. Bagaimana Tuhan tidak marah? Jadi kumpulkan harta di sorga. Sebab di sorga tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri. Di mana hartamu? Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau saudaraku membuat firman Tuhan ini menjadi hartamu yang paling berharga, maka hatimu ada pada Alkitab ini, pada firman Tuhan ini. Tetapi kalau engkau membuat hartamu itu ada pada uang, kekayaan, pikiranmu ke sana. Aduh, jangan-jangan nanti bank dilikuidasi. Jangan-jangan bank dibongkar. Aduh, jangan-jangan nanti ada pencuri. Aduh, kalau begitu saya simpan di rumah saja. Aduh, nanti di rumah juga kalau saya bepergian. Bayangkan saudaraku, tubuhnya ada di dalam gereja, tetapi pikirannya kepada hartanya. Jangan sampai dicuri orang. Jangan sampai dibawa kabur. Jadi mari kita buat firman Allah ini menjadi harta kita yang paling utama. Sehingga pikiran kita hanya kepada Alkitab ini saja. Amin. Pemenang kehidupan adalah orang yang bisa bersuka cita, merasakan damai, yang walaupun kehidupannya susah atau senang. Pemenang kehidupan adalah orang yang bisa tetap bersuka cita, orang yang bisa tersenyum, bersikap manis di saat dia ada di dalam susah. Tapi kalau orang yang punya harta melimpah, semuanya baik, baru dia bisa senyum, itu bukan pemenang kehidupan. Pemenang kehidupan, sekali lagi, pemenang kehidupan adalah ketika dia bisa tersenyum dengan baik ketika berkekurangan. Ketika dia tidak minder. Ketika dia tidak menjadi rendah hati. Merasa kecil hati. Dia tetap bersikap manis. Dia tetap bisa bersuka cita. Tetap bisa mencari Tuhan dengan sukacita. Yang walaupun keadaannya ada di dalam kekurangan. Dia bisa merasa damai sukacita. Tetap enjoy. Semangat memuji Tuhan. Itulah orang yang memiliki pemenang kehidupan. Saudaraku ada di mana? Apakah saudaraku bisa bersukacita hanya ketika punya harta melimpah? Pemenang kehidupan adalah ketika dia tahu menghargai berkat Tuhan. Dia tahu menempatkan berkat Tuhan itu kemana. Maka dari itu mari saudaraku, pergunakan uang saudaraku untuk yang sangat penting. Amin. Haleluya.
Mari kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, ku datang merangkul salibmu. Aku berseru di hadapanmu, ku bersujud di bawah kakimu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hidupku, menjauh darimu. Ku peluk salibmu, oh Tuhan. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikanmu Tuhan, hanyalah memuliakan namamu. Ketika aku dalam kesesakan, ku datang merangkul salibmu. Aku berseru di hadapanmu, ku bersujud di bawah kakimu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hidupku, menjauh darimu. Ku peluk salibmu, oh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, godaan di dalam dunia ini sungguh sangat berat. Sedikit saja kita bisa terpengaruh. Banyak hal yang menggoda iman kita untuk menjauh dari Tuhan. Banyak hal yang menggoda, yang membuat kita lupa untuk ibadah. Tergoda ingin memiliki harta kekayaan, tergoda ingin memiliki banyak uang, tergoda untuk punya jabatan yang tinggi. Saudaraku, apabila engkau tidak kuat di dalam iman, engkau akan menjadi orang yang putus asa jikalau engkau tidak mendapatkan semuanya itu. Tetapi jikalau engkau memiliki iman yang teguh, sekalipun engkau ada di dalam penderitaan sampai hari ini, engkau tidak akan putus asa dan engkau tetap setia datang kepada Tuhan. Maka dari itu, supaya engkau memiliki iman yang teguh, mari tetaplah setia di dalam ibadah. Tetaplah setia di dalam doa-doamu. Tetaplah setia di dalam memberi, mendukung pekerjaan Tuhan. Uang yang ada padamu itu dari Tuhan. Artinya adalah
Dia memberikan engkau kekuatan kesehatan untuk bekerja. Maka lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan dengan hartamu itu untuk memuliakan Tuhan. Mari kita kembali naikkan pujian ini. Ketika aku dalam kesesakan, datang merangkul salibmu, aku berseru di hadapanmu, ku bersujud di bawah kakimu. Di dalam kebenaran firman-Mu mengingatkan kami, Tuhan, untuk tidak meninggalkan persekutuan dengan Engkau. Mencari harta dunia itu perlu, tetapi mencari harta kerajaan sorga itu juga perlu. Karena harta kerajaan sorga itulah yang membawa kami sampai kepada Tuhan. Dengan kami setia beribadah, setia mencari hadirat Tuhan, setia bersekutu dengan Engkau, dengan kami mempergunakan harta yang ada pada kami untuk memuliakan nama Tuhan, maka dengan semuanya itu kami mengumpulkan harta di sorga. Beri kami kemampuan Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang sudah kami dengar malam ini. Sekalipun banyak godaan demi godaan yang membuat kami menjauh dari-Mu, tetapi mari Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan di dalam iman, sehingga kami tidak sedikit pun menjauh dari Tuhan. Tetapi biar kami merangkul salib-Mu dan teruslah seperti itu. Dan teruslah Roh Kudus berkarya dalam hidup kami ini, sehingga kami menjadi pelaku firman Allah. Hidup kami ini kami pakai hanya untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Hidup kami ini kami pakai hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Kalau dulunya kami banyak melakukan hal-hal untuk menyenangkan duniawi ataupun kedagingan kami, tetapi saatnya tiba, kami harus menyenangkan hati Tuhan. Kami harus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Roh Kudus, Engkau berbicara bagi semua anak-anak-Mu yang sudah
mendengarkannya, dan Roh Kudus yang menuntun dan memberikan kemampuan bagi mereka. Sekali lagi mari Tuhan, lawat mereka semua. Yang sakit COVID, sembuhkan. Apapun penyakit anak-anakmu yang sedang terbaring di rumah sakit, mari Engkau angkat semuanya dan Engkau memberikan kesembuhan. Mujizat demi mujizat itu boleh terjadi bagi mereka. Semua yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anakmu yang ada di dalam pergumulan, ada dalam persoalan, Engkau Tuhan Yesus yang menjadi jawaban bagi mereka. Dan anak-anakmu yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka dan berikan pekerjaan itu. Kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Engkau curahkan hujan awal, hujan akhir, hujan keselamatan, hujan pertobatan bagi bangsa ini. Berkati Presiden kami Joko Widodo. Teruslah Engkau memberkati kesehatannya. Teruslah Engkau pakai menjadi berkat bagi semua umat ciptaan-Mu. Teruslah Engkau tambahkan karunia roh hikmat marifat daripada surgawi, pengetahuan daripada surgawi untuk memimpin Indonesia ini untuk semakin maju bersama dengan para menteri, Kapolri dan TNI. Tolong mereka semua Tuhan untuk menjaga keamanan negara kami ini. Siapapun di antara mereka yang mencoba untuk menghasut, memecah belah, mengadu domba negara ini oleh karena kebutuhan kepentingan pribadi mereka, mari ampuni dan Engkau memberikan pertobatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan akhiri. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Dan apabila saudaraku ada membutuhkan konseling, saudaraku boleh hubungi saya di WA 08 13 76 51 79 50. Dan jangan lupa dukung kami dalam doa dan dana untuk pembangunan gereja. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.